Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Guntur Prianto, selaku host atau moderator dari sesi wawancara kali ini. Eh, saya di sini dari kelas A Teknik Lingkungan dari Universitas Sinar Bangsa Karawang. Eh, di sini saya mengundang salah satu narasumber yaitu teman saya Munif Fadilah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk Munif silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman saya, Mas Guntur, yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumbernya kali ini. Perkenalkan, saya Munif Fadilah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Apa kabar, Mas Munif? Alhamdulillah baik nih. Gimana juga ente, Mas? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, udah lama banget lah. Udah berapa bulan kita nggak ketemu? 6 bulan lah. Iya. Jalan 6 bulan. Gimana hari ini? Susah gak? Kayak ada mood apa hari ini gitu? Ya, hari ini santai mata kuliahnya. Cuman ya mungkin akan begadang untuk menyelesaikan beberapa laprak yang belum terselesaikan. Waduh, laprak emang menyusahkan. Semangat Mas Munif. Ya, Terus kalau semangat misalnya dong. UTS gitu, udah belum di Unsur sana? Di Unsur sendiri UTS tuh udah sekitar 4 minggu yang lalu lah. Udah selesai. Oh, terus kita langsung ke pertanyaan nanti ya. Oke, siap. Eh, Menurut Mas Munif nih sebagai mahasiswa, bagaimana penerapan Pancasila yang baik dalam aktualisasi responden di kehidupan sehari-hari? Menurutku itu penerapan Pancasila yang baik ya di kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai mahasiswa gitu kan, tentunya harus memahami dulu apa itu nilai-nilai dari Pancasila ini gitu. Jadi sebelum kita mempraktikkan, tentunya harus ada ilmunya dulu gitu supaya kita tuh paham apa sih yang harus kita lakukan, apa yang nantinya bisa kita laksanakan gitu dalam keadaan tertentu yang mungkin cukup berbeda dengan yang biasanya gitu. Apalagi di fakultas saya sendiri terutama itu banyak orang-orang yang memang di luar dari lingkungan saya dulu gitu. Sebelumnya kan saya berasal dari Jakarta gitu. Di sini tuh banyak dari orang Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Sumatera juga, bahkan ada yang dari Papua gitu kan. Tentunya budayanya beda-beda, cara berbicaranya juga mereka berbeda dengan saya gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari ini nih gitu. Jadi penerapan yang baik tuh gimana? Ya kita tinggal menerapkan nilai-nilai dari 5 sila itu. Contohnya kayak sila pertama kita bisa menghargai teman yang berbeda agama gitu. Kayak contohnya salah satu teman saya juga ada yang agamanya Kristen, Hindu gitu. Bahkan ada yang Buddha juga gitu. Jadi ya kita harus menghargai gitu. Jadi ya berbuat sopan, menghargai gitu. Jadi kayak ya kita bisalah berbuat baik aja lah intinya kayak kepada orang lain gitu sebisa mungkin berbuat baik terus kepada orang lain ya walaupun memang berbuat baik itu sulit cuman penerapan Pancasila ini kan bertujuan agar kita dengan orang lain semakin akrab semakin baik tidak saling nantinya bermusuhan berpecah belah gitu jadi ya penerapan nilai Pancasila yang baik itu ya kira-kira uh, di mana kita bisa mengimplementasikan dari nilai Pancasila tersebut, dari 5 sila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya berdampak pada diri kita dan orang lain, orang luas gitu. Jadi ketika kita menerapkan nilai ini, maka orang lain pun ikut merasakan hasil dari apa yang kita terapkan dari nilai-nilai ini dan itu harus bersifat positif gitu untuk orang lain dan diri sendiri.
gitu Mas. Ya. Terus menurut Anda tuh kan tadi udah dijelaskan apa itu kayak apa bagaimana penerapan Pancasila yang baik. Nah, Anda sendiri nih gimana nih? Sudah menjalani penerapan Pancasila itu dengan baik gak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya sudah tuh bisa dijabarkan gitu apa saja yang Anda lakukan sehari-hari untuk menunaikan atau menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Untuk saya sendiri mungkin saat ini masih dalam tahap pembelajaran dan proses untuk menjadi lebih baik juga dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Jadi kalau dikatakan sudah atau tidak, saya nggak bisa jawab sudah, tapi belum belum bisa jawab tidak juga gitu, karena masih dalam proses untuk menuju tahap lebih baik lagi gitu dalam menerapkan nilai-nilai ini gitu. Jadi uh, saya sendiri sudah cukup melakukan hal-hal yang bisa dibilang menerapkan nilai dari sila ini. Kalau disebutkan contohnya mungkin dengan yang pertama itu saya mempunyai teman yang berasal dari Kalimantan, kebetulan dia agamanya juga berbeda dengan saya dan tentunya budayanya jauh berbeda gitu kan. Jadi ya saya di sini mencoba untuk menghargai agamanya dia juga dengan tidak ngeledekin atau gimana gitu. Jadi ya supaya enak gitu satu sama lain gitu, dan menghargai juga uh, teman-teman yang mungkin dari Jawa ini, terutama yang mereka yang dalam sehari-hari terbiasa berbicara bahasa Jawa gitu, dan kita harus beradaptasi sedikit demi sedikit untuk mengerti itu gitu. Kayak mungkin selanjutnya itu kayak sila kedua itu kan kayak kemanusiaan yang adil dan beradab tuh, kayak mungkin dengan contohnya saya menjalankan kewajiban saya, hak-hak saya sebagai mahasiswa di universitas ini dan di Fakultas Perikanan juga, itu kayak menjalankan hak dan kewajiban saya tanpa uh, tanpa menindas bukan menindas ya, lebih tepatnya tanpa mengganggu kewajiban dan hak orang lain juga gitu. Jadi tentunya kan setiap orang punya hak tersendiri gitu, punya kewajiban masing-masing gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan mengganggu orang lain gitu. Apalagi yang kita lakukan tuh hal-hal buruk gitu. Jadi berdampak kepada orang lain itu jangan sampai. Dan untuk nilai Pancasila ketiga untuk persatuan, di sini saya sedang berusaha untuk menerapkan ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi awal saya omongkan, bicarakan, bahwa di universitas ini sendiri, terutama fakultas saya, orangnya beda-beda. Jadi menyatukan tentunya sedikit susah. Dan terutama di prodi saya sendiri itu kayak lagi berusaha untuk disatukan agar orang itu tidak bersifat kelompok-kelompok gitu. Jadi kayak mencar berpisah-pisah gitu kan. Kalau kita sendiri ketahui bahwa kekuatan yang mencar-mencar itu kan akan semakin melemah gitu ketimbang kita bersatu gitu kan. Kayak kalau dulu kita belajar tuh kayak lidi kalau cuma satu patah, cuman kalau rame gitu seikat nggak bisa patah gitu kan. Jadi berusaha untuk menyatukan itu dan berbaur dan bermain dengan siapa aja gitu kalau di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pilih-pilih orang lah. Ya, Terus untuk nilai kemusyawaratan dan mufakat ini tentunya dipakai banget, apalagi kalau kegiatan di kampus ini kadang sering ada rapat gitu, kita harus bisa untuk menghormati argumen-argumen orang, pendapat orang, kritik orang harus kita hormati, hargai, kita tampung. Jangan setiap ada argumen masuk, kritik masuk, kita tangkis gitu. Kayak ibaratnya kita nggak mau, seolah-olah kita nggak mau menerima itu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus jadi orang terus berpikiran yang terbuka, jangan menjadikan diri kita itu yang paling baik lah. Jadi jangan merasa diri kita tuh paling benar. Jadi untuk itu kita harus menghargai pendapat orang lain, masukan, kritik gitu. Kita juga harus bisa bedain mana itu kritik, mana itu hujatan. Jadi jangan disamakan hal tersebut. Terus untuk yang nilai kelima mungkin bisa saya terapkan contohnya ya kayak ketika saya bermain dengan teman ya harus adil gitu. Misal bermain dengan A, ya sudah gitu. Saya adil, misalkan bermain dengan A, saya uh, bersikap yang seperti ini, yang B juga harus sama bersikapnya seperti itu. Kayak contohnya saya main dengan A dengan
membawakan makanan gitu kepada dia sambil makan. Terus yang B juga harus begitu gitu. Jadi ya harus adil lah, tanpa membeda-bedakan lah walaupun dia dari manapun gitu. Jadi ya namanya kita kan sering main, sering ngerjain tugas bareng ya, jadi nggak boleh pilih-pilih orang lah. Pasti nanti kita sebagai manusia juga membutuhkan mereka gitu. Ya, Itu Mas, terima mungkin kasih Mas. Mas Budi atas pertanyaannya yang jawabannya yang sangat bagus. Mungkin itu saja sesi wawancara kali ini. Karena keterbatasan waktu, terima kasih Mas Munif. Mohon maaf jika saya Sama-sama. sendiri ada salah kata karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Munif Waalaikumsalam praktiknya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada Mas Guntur sudah mempercayakan. Yo.